Halo Emaus Family. Kalian pasti pernah dengar cerita tentang wanita hamil yang tiba-tiba kehamilannya hilang. Padahal sebelumnya perutnya sudah terlihat membesar, tapi dalam semalam, semua itu lenyap, seperti tak pernah terjadi. Di beberapa daerah di Indonesia, kisah ini sering dikaitkan dengan hal-hal gaib seperti diambil makhluk halus, janin di bawah penunggu, atau karena melanggar pantangan adat. Tapi, apakah semua itu benar mistis? Atau justru bisa dijelaskan oleh sains? Kita mulai dari kisah nyata seorang ibu dari Jawa Timur. Sebut saja namanya Bu Darmi, usia 33 tahun. Ia sedang mengandung anak ketiganya, dan usia kandungannya saat itu memasuki bulan keempat. Perutnya sudah mulai terlihat bulat. Ia juga merasakan mual, lemas, dan semua gejala normal kehamilan. Dan bahkan ia sempat periksa ke bidan desa dan hasilnya, detak jantung janin terdengar jelas. Tapi suatu pagi, Bu Darmi bangun dengan perasaan aneh. Perutnya terasa lebih ringan. Saat bercermin, ia menyadari perutnya mengecil drastis. Tak ada gerakan janin, tak ada rasa mual seperti biasa. Ia mulai panik. Bidan memeriksa kembali dan kali ini tak ada detak jantung janin. Perutnya seperti tak pernah hamil. Warga kampung pun heboh. Beberapa bilang, ini karena Bu Darmi tidak menjalankan adat, yaitu ia sempat memotong pohon bambu waktu hamil. Yang lain bilang, anaknya diambil oleh makhluk halus. Mari kita telah dengan logika dan sains. Ada 4 kemungkinan medis yang benar-benar nyata dan terbukti secara ilmiah. Pertama, miscarriage atau keguguran tanpa gejala. Ini kondisi ketika janin meninggal dalam kandungan tanpa gejala khas. Biasanya terjadi di usia 8-14 minggu. Tetapi tubuh ibu belum menyadarinya. Seiring waktu, jaringan janin diserap oleh tubuh. Kedua, bleached ovum atau kehamilan kosong. Kantung kehamilan tumbuh dan menghasilkan hormon, tapi janinnya tidak pernah berkembang. Biasanya baru ketahuan saat usia 10-12 minggu, apalagi jika tidak pernah SG. Ketiga, vanishing twin syndrome. Jika awalnya mengandung kembar, bisa saja satu janin berhenti berkembang dan tubuh menyerapnya. Tanpa SG rutin, ini sulit diketahui. Keempat, pseudociesis atau kehamilan palsu karena psikis. Kasus langka di mana ibu merasakan semua gejala kehamilan termasuk perut membesar, tapi tidak ada janin. Ini dipicu oleh tekanan emosional atau keinginan kuat untuk hamil. Di daerah terpencil, akses ke pemeriksaan kehamilan seperti SG terbatas. Banyak ibu hanya mengandalkan rasa tubuh dan periksa manual. Ketika terjadi sesuatu yang tak bisa dijelaskan, kepercayaan lokal masuk mengisi kekosongan pengetahuan. Fenomena ini tidak hanya terjadi di Indonesia, di seluruh dunia. Ada banyak laporan serupa yang terdokumentasi dalam jurnal medis internasional. Artinya, ini bukan hal mistik, tapi medis dan ilmiah. Jika mengalami hal serupa, segera periksa ke dokter kandungan. Lakukan USG sejak awal kehamilan. Jangan tunggu lama jika ada perubahan drastis pada tubuh. Yang terpenting, hindari menyalahkan diri sendiri atau terlalu percaya tahayul. Kisah seperti Bu Darmi memang menyedihkan dan menakutkan. Tapi daripada terjebak dalam ketakutan mistik, lebih baik kita mendekatinya dengan ilmu pengetahuan dan empati. Bayi tidak bisa hilang begitu saja. Selalu ada penjelasan medis di baliknya. Kalau kamu punya pengalaman serupa, atau pernah mendengar kisah bayi hilang dari keluargamu, tulis di komentar ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe, agar channel ini terus bisa menghadirkan kisah nyata yang mistis, tapi bisa dijelaskan secara ilmiah. Sampai jumpa di video berikutnya, di Emaus Family.